dalam dada sampai dari tenggorokan itu akhirnya ditekan oleh malaikat sehingga yang melentusnya itu bukan di tenggorokan tapi di bawah dada ataupun di dada. Nah, inilah keutamaan Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Makanya dia diutus untuk nabi yang terakhir sehingga membuka cakrawala kita. Di zaman era yang sudah dikatakan modern digital, apa-apa itu tidak disentuh lagi, tapi cukup dengan menggunakan remote. Nah, nanti ke depannya itu adik-adik akan yang dari mahasiswa ini akan mencoba celana supaya gampang itu, anaknya terlalu banyak lebih dari 3. Ini Mas Rifa ini yang masih baru aja pembina rumah tangga itu, kalau anaknya terlalu banyak nanti tidak usah susah-susah lagi. Celana anak-anak itu langsung dikasih magnet, jadi dihubungkan dengan remote. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan pasti akan nanti terjadi. Karena apa? Kehidupan manusia ini semakin hari semakin nuntut supaya lebih praktis, lebih cepat. Tapi kalau yang punya bapak-bapak, punya ibu-ibu, remote-nya ditinggal di rumah, dimain-mainkan, bapaknya ke pasar, hati-hati. Ngapa nih celana ini terus turun terus? Akhirnya apa? Rupanya remote-nya tertinggal di rumah dibikin main-main sama anak-anak. Inilah zaman-zaman digital, zaman teknologi yang serba canggih. Makanya kalau kita itu tidak hati-hati dalam menggunakan teknologi yang canggih itu, kita kadang-kadang ya bisa masuk penjara juga gara-gara memuat sesuatu yang manfaatnya mungkin kurang, tapi madorotnya malah justru yang lebih banyak. Makanya di kelahiran Rasulullah itu kita coba nanti kita gali. Mengapa kelahiran Rasulullah itu disebut dengan tahunnya tahun gajah? Ini baru sekelumit yang dari muqaddimah yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan hari santri. Saya siapkan untuk membawa sebuahkan hadis tapi ala pondok pesantren. Nanti bapak-bapak yang apa namanya itu. Nah, ini kan kita kadang-kadang di pondok pesantren itu dengan menggunakan bahasa Jawa itu masih terbiasa di pondok pesantren, apalagi yang alumni Al-Huda Alilahiyah. Sampai yang ini Pak Mansur itu dulu repotan itu kasih makna ini apa nih. Dia sibuk mano. Yang dari orang-orang kita Bugis ini ada siapa lagi ini yang Abdul Haq mana? Ada? Itu rombongan-rombongan saya kemarin itu. Awalnya memang bingung kita itu kalau mengaji di pondok pesantren itu ya kita pakai bahasa Jawa, tapi dia ada 2 keuntungan. Keuntungannya bisa bahasa Bugis, juga bisa bahasa Jawa. Sampai di lingkungan-lingkungan yang orang kita Jawa kebanyakan itu alhamdulillah, oh ini kok orang Bugis tapi bisa Jawa kan. Nah, Pak Mansur dulu saya ingat itu baru pertama kali saya bawa ke Pekanbaru, hilang di Pekanbaru. Rupanya di Masjid Unri dia nunggu di situ karena saya masih kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah jadi orang sukses. Karena apa? Anaknya sudah 2 kan. Ya Pak Mansur ya. Nah itu sukses. Karena apa? Kita kalau ketemu sama orang ini sudah sama-sama tuanya. Kalau masih muda sama mudanya itu yang ditanya itu awalnya itu biasanya apa? Nomor HP kamu, WA-nya kamu nomor berapa? HP dan WA yang ditanya. Tapi setelah agak tua, kita ketemu anak kamu berapa? Tidak ada yang ditanya itu mobilnya berapa. Pasti yang ditanya. Lah kalau saya sudah ketemu sama Mbah Solikin ini, yang di samping saya ini, itu lain lagi yang ditanya. Mungkin jane sopo. Nah, biasanya kan gitu ya. Apalagi saya dengan Pak Muri itu, yang tetangga itu. Ya Allah, setiap ketemu saya itu nanya saya terus itu. Pak, di mana rumahnya, siapa namanya, Pak? Baru aja itu. Nah, makanya kalau kita sudah tua itu biasanya gitu.
Yang ditanya itu kamu siapa gitu. Untung enggak kamu apa, kalau kamu apa itu yang agak. Selanjutnya saya terima kasih yang ketikanya ini mengucapkan kepada segenap alumni Al-Huda Al-Ilayah Pondok Pesantren dari Mukomulyo sana di Indragiri Hilir. Dan malam itu karena sinyal ini kurang begitu bagus, saya ditelepon sama anak saya, Pak, Bapak dicari sama Mas Amrul sama Mas Sunardi. Ada apa ini cari saya ini? Kayaknya saya tidak punya hutang ke nama kedua orang itu. Akhirnya setelah dikonfirmasi itu, rupanya saya diminta untuk hadir. Padahal saya hari ini juga saya harus berangkat ke Tanjung Jabung untuk menghadiri pesta pernikahan keponakan. Saya utamakan ke alumni karena di sana sudah waktu mengantarkan ke tempat perempuannya itu di Barisuro saya sudah sampai ke sana juga. Saya khawatirnya kalau kadang-kadang itu acara-acara yang mendadak sehingga ke sana juga tidak bisa, di sana tidak bisa, akhirnya tidur aja di rumah. Dengan silaturahmi ini mudah-mudahan semakin akrab. Yang saya yang sudah tua kadang-kadang itu lupa juga ini rombongan tahun berapa gitu. Ya mudah-mudahan yang muda banyak memberikan maaf kepada kita supaya apa? Supaya kita ini terus silaturahmi ini bisa berjalan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dari silaturahmi yang kita terus kita pupuk, kita jalin, organisasi yang kita lakukan terus memberikan masyarakat kepada masyarakat itu sebuah masukan, sebuah kontribusi yang bagus sehingga kita di masyarakat itu bisa diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Al-haqqu bila nizamin saya kelibuhul batilu bin nizam. Sesuatu yang hak, sesuatu yang ini bagus tanpa diorganisasi yang bagus akhirnya bisa dikalahkan dengan sesuatu yang batil tapi organisasinya ini bagus. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu mendapatkan gelar bukan profesor, bukan doktor, tapi karramallahu wajhah. Ada dua versi. Versi yang pertama karena Sayyidina Ali itu dari kecil tidak pernah menyembah kepada berhala. Nomor duanya ada yang punya prediksi itu Sayyidina Ali saking perutnya ini agak besar, jadi tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Tapi kalau kita kadang-kadang baru aja dilihat juga dilihat lah. Bagaimana mau karramallahu wajhah? Kadang-kadang itu ya Allah yang namanya santri Pak. Ini santri saya dulu itu waktu di pondok itu kadang-kadang tidak sendiri tidak dilihat orang aja dilihat-lihatkan sama mandi dari mulai kolam masjid sampai ke pondok itu cuma katok jawet ya. Inilah ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi manusia semuanya. Tidak ada lagi yang jadi kera. Karena kalau teori Darwin itu kan katanya manusia itu nenek moyangnya kera. Tapi saya gak terima kalau nenek moyang saya itu kera. Karena apa? Nenek moyang saya itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Ya mungkin dia punya pendapat yang berbeda dengan orang lain. Makanya sekarang ini banyak orang yang punya pendapat-pendapat itu berbeda dengan pendapat lain. Makanya itu ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan pendapat dari suatu umat itu kadang-kadang membawa manfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana itu terus diperingati walaupun tuh ada yang punya pendapat itu bid'ah. Tapi kita cari aja sisi-sisi yang bagus. Supaya apa? Nah, ini ada juga masukan bagi kita. Kalau tidak ada kayak gini, insya Allah saya tidak pun diundang. Saya pun juga mungkin agak berat untuk datang ke Pekanbaru. Saya meninggalkan Pekanbaru itu dari tahun 2003. Pas 2003 paling-paling silaturahmi sebentar. Kalau ada anak-anak itu yang ngajak gratis.
Kalau saya suruh biaya sendiri kadang-kadang itu ya agak berat. Masalahnya apa? Saya harus membiayai anak, membiayai istri. Nah kalau anak toh yang dibiayai, istri enggak lah, nanti ada KDRT. Karena tuntutan kan gitu. Nah makanya inilah terus kita enggak berhenti-berhentinya sampai nanti di tanggal 30 masuk sudah di bulan Bakdo Mulut itu sudah habis bulan Maulid, masih ada juga yang memperingati. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan syafaat ataupun pertolongan. Dan di situ di kelahirannya Nabi Muhammad ini sebenarnya banyak sekali, sampai dalam Al-Barzanji itu disebutkan binatang-binatang Arab itu pun juga berbahasa Arab dengan fasihnya untuk mengatakan bahwa pada hari kemudian akan muncul Nabi akhir zaman yang bisa memberikan jawaban, bisa memberikan matur nuwun. Matur nuwun itu kalau bahasa tempat saya itu terima dan dikasih. Oh, wedi ya. Iya, drum ya. Wah, ini 3 jam aja enggak selesai nih habiskan. Makanya dari kelahirannya Nabi Muhammad sendiri aja tahunnya itu disebut tahun gajah. Karena Raja Abroha sebenarnya itu bukan raja dia. Pimpinan-pimpinan demonstran yang tidak merasa senang dengan Ka'bah itu banyak dikunjungi oleh orang-orang. Akhirnya dia mau runtuhkan aja. Makanya kadang-kadang mahasiswa ini kalau demo itu ya jangan ngeruntuhkan bangunan. Masalahnya apa, bangun itu dibangun dengan biaya-biaya kita, kemudian kita robohkan. Boleh kita demo menyampaikan aspirasi, tapi ya jangan ngerusak bangunan. Biasanya ini mahasiswa yang masih baru. Tapi kalau mahasiswa yang udah lama itu alergi kalau diajak demo. Karena apa? Hasil yang dicari belum bisa diperoleh, kita sudah benjol duluan. Dikebuki Satpol PP, kadang-kadang polisi gitu. Makanya yang masih baru-baru ini Abdul Haq, nah itu harus apa? Lihat siapa yang ngajak. Biasanya kan mahasiswa itu kalau masih baru-baru paling senang diajak demo. Tapi kalau sudah agak-agak tua itu sudah, apalagi sudah semester 6 ke atas, itu pikirannya apa? Biar cepat selesai, cepat rapi gitu. Makanya itu di pondok pesantren biasanya itu kalau rabi itu dengan menggunakan bahasa Inggris rabies. Kalau sudah rabi yes katanya kan gitu. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tahunnya aja disebut tahun gajah. Makanya ada seorang yang mempunyai pendapat, nenek-nenek moyang kita itu, bahwa sperma gajah itu merupakan sperma yang antik untuk bisa memelet orang. Gitu kan? Nah, cewek kok sampai ndak mau sama kita pakai sperma gajah itu, katanya langsung lengket. Kalau saya ndak susah-susah. Santri-santri aludalillah ya, kalau ditolak sama perempuan ndak usah. Katanya kan ada pepatah itu, cinta ditolak dukun bertindak. Nah kan gitu. Nah, itu sperma gajah itu bukan gampang juga kita mencarinya. Masalahnya apa? Si gajah ini kalau terjadi pembuahan atau melakukan pembuahan, siapa saja yang tahu kalau dia itu sedang melakukan pembuahan, dikejar sampai manapun dia larinya. Nah kok gampang sekali. Makanya itu kalau kamu mau melet anak perempuan, nggak usah pakai sperma gajah, pakai tai lincung. Doletkan aja di jidatnya si perempuan itu, pasti dia ngejar-ngejar kita. Jadi yang penting ngejar-ngejar tuh, bukannya masalah senang dan tidaknya sama kita. Yang penting dia ngejar-ngejar. Nah,
inilah yang terjadi pada waktu itu. Memang di Ethiopia itu yang saat sekarang ini juga masih tanahnya itu tandus. Kalau musim kemarau sedikit aja kekurangan air, tapi kalau tempat kita nggak usah repot-repot kalau air aja. Berlebih-lebih di tempat kita ini masalah air. Tapi kalau di Arab Saudi sana itu, di Ethiopia memang yang terjadi tandus, sehingga ketika terjadi musim kemarau kehabisan air, orang akan mencari air dengan membaringkan unta. Unta itu diangkat kakinya yang belakang itu diambil dari perutnya, dari tampungan. Makanya itu kalau kendaraan sekarang ini yang bebas bahan bakar minyak itu unta. Memang kuat dia itu untuk lewat di padang pasir. Makanya inilah yang disebut dengan apa? Tahun gajah. Raja Abroha itu ingin makanya Allah mengutus burung ababil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Makanya muncullah itu nyanyian burung ababil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari kelahiran ini banyak sekali yang bisa kita jadikan suri tauladan untuk kedepannya kita, supaya kita itu jadi orang yang hebat. Mungkin Mas Latif ini dulu itu kan tidak hebat. Waktu sama saya di Koperasi Mugomulyo itu tidak hebat dia itu. Tapi sekarang alhamdulillah nih Mas Latif nih, kayaknya sudah megang kunci mobil. Berarti dari dia sendiri itu sudah ada peningkatan yang banyak. Tapi kalau saya masih tetap aja pakai kunci pompong. Kalau di sana tidak bisa pakai mobil, makanya harus pakai pompong. Paling-paling sepeda motor, itu aja baru-baru ini aja. Kalau dulu ya sepeda ontel. Ini anak buah saya yang Latif ini dulu tuh Pak, pernah dia itu sakit Pak di sini ini karena apa namanya itu, cantengan. Nah, itu ada hikmahnya loh. Ternyata cantengan itu bisa diobati dengan burit ayam. Itu pernah saya praktekkan itu. Tapi ketika saya kemarin itu sakit itu saya tidak mentolo juga sebab ayamnya ini ya kasihan make-make dia itu. Waktu dia sakit itu, kenapa saya tanya itu? Anu Pak, cantengan Pak. Oh gampang itu, coba kamu ke dapur ada ayam yang kram itu, kamu masukkan yang sakit itu ke tempat apa namanya itu? Bol. Akhirnya dipraktekkan sama dia. Sekali paginya itu saya tanya bagaimana anunya, sudah keenak? Sudah Pak, alhamdulillah malam tadi saya bisa tidur. Ini saya praktekkan kepada santri-santri saya. Kalau saya sendiri tidak berani meraktekkan. Makanya itu pinternya yang lebih tua itu kalau anu itu kan masalahnya gitu. Malpraktek. Malpraktek lah. Ada kesan-kesan tersendiri Mas Latif ya. Nah, ketika dikerjain